Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ideo Nyuman Mantra dengan NIM 230911050. Saya merupakan mahasiswa kedokteran hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video PJBL 2 mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah kasus yaitu gangguan reproduksi pada induk babi. Slide yang pertama yaitu latar belakang. Peternakan babi di Bali merupakan salah satu usaha utama masyarakat dalam mencukupi kebutuhan protein hewani dan menopang ekonomi keluarga. Namun, tantangan besar muncul ketika produktivitas ternak menurun akibat gangguan reproduksi. Hal ini terjadi pada peternakan milik Bapak Iketut Sugiarte di Desa Belah Batuh, Gianyar, Bali, di mana sejumlah induk babi mengalami gangguan fertilitas, angka keguguran yang meningkat, dan kematian anak babi yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu permasalahan. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan gangguan reproduksi pada induk babi. Yang pertama yaitu induk babi gagal bunting meskipun sudah dikawinkan lebih dari 2 kali. Kemudian terdapat kasus abortus atau keguguran dan kelahiran prematur. Yang ketiga yaitu angka kematian anak babi yang tinggi dalam 3 hari pertama. Yang terakhir, tanda-tanda infeksi pada saluran reproduksi, seperti keluarnya cairan yang abnormal. Selanjutnya, kita masuk ke faktor penyebab. Ada beberapa faktor penyebab yang mungkin menyebabkan gangguan pada reproduksi pada induk babi. Yang pertama yaitu kekurangan nutrisi pakan. Pakan yang diberikan tidak mengandung cukup protein, mineral seperti zinc, dan vitamin A serta E yang penting untuk fungsi hormonal dan reproduksi normal. Yang selanjutnya yaitu manajemen kandang. Manajemen kandang yang tidak optimal, suhu kandang yang terlalu panas, ventilasi yang buruk, dan kebisingan yang tinggi menyebabkan stres pada induk babi yang mengganggu keseimbangan hormonal. Faktor penyebab yang selanjutnya yaitu infeksi saluran reproduksi. Infeksi pada saluran reproduksi merupakan salah satu penyebab utama kegagalan reproduksi pada induk babi. Patogen seperti Leptospira spp, Escherichia coli, Brucella suis, dan Actinobacillus. Selanjutnya, yaitu kualitas genetika indukan. Penggunaan indukan dari babi dengan riwayat kesuburan rendah memperbesar risiko gangguan reproduksi yang diturunkan secara genetik. Yang selanjutnya itu langkah penyelesaian. Ada beberapa langkah penyelesaian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, perbaikan kandang dan lingkungan. Kandang harus memiliki ventilasi yang baik untuk menjaga sirkulasi udara, mengurangi suhu yang berlebih, terutama di daerah tropis seperti Bali. Kemudian pengaturan suhu yang optimal 18-24 derajat Celcius sangat penting untuk mencegah stres termal pada induk babi. Kemudian kebersihan kandang harus dijaga dengan membersihkan kotoran secara rutin dan memastikan lantai tidak lembab. Reduksi kebisingan dan penempatan kandang yang jauh dari sumber stres dapat menjaga kestabilan hormon reproduksi. Penerangan alami dan ruang gerak yang cukup akan meningkatkan kenyamanan induk dan mendukung fungsi reproduksi. Langkah penyelesaian yang kedua yaitu perbaikan kualitas pakan. Formulasi pakan harus disesuaikan dengan fase fisiologis seperti bunting dan laktasi. Tambahan nutrisi seperti protein berkualitas tinggi, vitamin A, D, E, dan mineral penting seperti zinc, selenium, dan kalsium diperlukan untuk mendukung ovulasi dan perkembangan embrio. Gunakan bahan pakan seperti bungkil, kedelai, jagung, dan mineral yang dicampur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya yaitu suplemen khusus reproduksi dapat diberikan pada fase estrus dan awal kebuntingan. Air bersih dan tidak tercemar juga harus selalu tersedia.
Yang ketiga yaitu penerapan program vaksinasi dan biosecurity. Vaksinasi wajib untuk mencegah penyakit yang mengganggu reproduksi, seperti parvovirus, leptospira, dan erysipelas. Program vaksin harus dilakukan sesuai dengan jadwal, seperti sebelum perkawinan dan pengulangan setiap tahun. Biosecurity di sini sangatlah penting untuk membatasi akses ke kandang, menyediakan alas kaki khusus dan disinfeksi rutin 2-3 kali seminggu. Isolasi segera bagi induk yang menunjukkan gejala reproduksi abnormal, seperti abortus, cairan abnormal. Kemudian catatan vaksinasi. Catatan vaksinasi dan gejala klinis sangat penting sebagai dokumentasi dan deteksi dini. Yang keempat yaitu seleksi indukan secara ketat. Seleksi berdasarkan rekam reproduksi, termasuk jumlah anak hidup, interval birahi, dan tingkat keberhasilan kebuntingan. Hindari menggunakan induk yang pernah mengalami keguguran berulang, kelahiran prematur, atau infertilitas. Induk yang unggul yaitu induk yang sehat, aktif, tubuh proporsional, dan memiliki ambing yang simetris. Gunakan catatan performa dan rekam medis sebagai acuan seleksi. Jika memungkinkan, lakukan pemantauan genetik untuk menghindari pewarisan sifat yang lemah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Gangguan reproduksi pada induk babi di peternakan Bapak Ketut Sugiarte disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kekurangan nutrisi, infeksi saluran reproduksi, manajemen kandang yang kurang optimal, rendahnya kualitas genetika indukan, hingga minimnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan kegagalan kebuntingan, peningkatan kasus abortus, serta tingginya angka kematian anak babi. Masalah ini menunjukkan bahwa sistem reproduksi ternak sangat bergantung pada manajemen yang terpadu dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu saran. Diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh yang mencakup peningkatan kualitas pakan, pelaksanaan program vaksinasi dan biosecurity, pengelolaan lingkungan kandang yang lebih baik, serta pengawasan kesehatan induk secara berkala oleh tenaga profesional. Selain itu, seleksi indukan secara ketat berdasarkan riwayat reproduksi sangat dianjurkan guna menjamin kualitas genetika ternak. Kolaborasi antar peternak dan tenaga medis veteriner menjadi kunci utama dalam meningkatkan performa reproduksi dan keberhasilan peternak babi secara berkelanjutan. Nah, demikianlah video yang dapat saya sampaikan mengenai kasus gangguan reproduksi pada induk babi yang terjadi di peternakan Bapak Ketut Sugiarte, Desa Belah Batuh, Gianyar, Bali. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa permasalahan reproduksi pada induk babi bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai aspek seperti manajemen pakan yang kurang optimal, infeksi saluran reproduksi, kondisi kandang yang tidak baik, serta kurangnya seleksi indukan dan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Saya berharap hasil video ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pentingnya manajemen reproduksi dalam sistem pemeliharaan babi. Dan semoga menjadi bahan pertimbangan serta pembelajaran bagi kita semua, khususnya yang terlibat di bidang kesehatan hewan dan peternakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan pada kegiatan peternakan secara nyata.